Halo semuanya, sekarang kita akan membahas jawaban kuis pada pertemuan PKN kemarin. Yang pertama ada, apa itu pengertian norma? Norma itu adalah suatu kaidah atau aturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat. Norma ini merupakan tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat. Jadi kalau ada jawaban kaidah atau aturan atau tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat, itu udah benar ya. Yang kedua adalah mengapa sebuah norma perlu diberlakukan di masyarakat? Jawabannya sebenarnya karena keberagaman manusia dari sifat, karakter, atau pemikiran, nah bisa nanti menimbulkan kepentingan-kepentingan perselisihan dan perpecahan. Jadi diperlukannya sebuah norma tuh untuk mencegah adanya perselisihan atau perbedaan kepentingan antara sesama warga masyarakat. Nomor 3, apa arti dari Zun? Zun itu adalah artinya dalam manusia dalam makhluk sosial. Yang keempat, norma-norma yang ada di Indonesia ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, adat istiadat, dan norma hukum. Yang kelima adalah contoh pelaksanaan norma agama. Ini contohnya adalah membantu sesama manusia, menghormati orang lain, menjauhi larangan agama, seperti melakukan judi, minum keras, mencuri, melaksanakan perintah agama itu seperti sholat atau sembahyang. Nomor 6, sebutkan sumber norma agama dari setiap pemeluk agama Indonesia. Norma agama bagi pemeluk Islam bersumber pada Al-Quran, kitabnya, dan hadis Muhammad SAW. Umat Kristen berpegang pada Alkitab, umat Kristen Katolik, umat Hindu berpegang pada kitab Weda, umat Buddha berpegang pada kitab Tripitaka, kitab suci agama Konghucu adalah Jing, Shishu, dan Xiaojing. Yang ketujuh, mengapa nama kesopanan dibandingkan dengan peribahasa lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya? Lain ikannya, karena nggak semua norma kesopanan itu sama di setiap masyarakat. Suatu tindakan tertentu dipandang pantas dalam suatu kelompok masyarakat, namun dianggap kurang pantas atau kurang sopan dalam lingkungan masyarakat yang lain. Yang ke-8, jelaskan perbedaan antara kebiasaan dengan adat istiadat. Perbedaan antara kebiasaan dengan adat istiadat terletak pada sanksinya terhadap pelanggaran yang dilakukan. Sanksi terhadap pelanggaran adat istiadat atau hukum adat lebih kuat dibandingkan sanksi pelanggaran terhadap kebiasaan, karena di hukum adat itu sudah diatur oleh kepala adatnya, jadi ada sanksinya lebih tegas ya. Yang ke-9, sebutkan contoh hukum adat yang kamu ketahui. Ini contoh aja ya, yaitu hukum adat Papua bagi seseorang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam masalah lintas. Ia harus mengganti kerugian dengan uang dan tenaga babi. Kalian bisa jawab dengan contoh hukum adat yang banyak yang ada di Indonesia. Yang ke-10, akibat dari norma kesusilaan. Sanksinya bagi seseorang yang melanggar norma kesusilaan adalah penyesalan pada diri sendiri karena perbuatannya tersebut. Di sanksinya bersifat sanksi pribadi. 11. Norma hukum yang sifatnya memaksa. Norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh negara melalui badan resmi, yaitu lembaga-lembaga negara yang isinya mengikat setiap orang warga negara. Nah, jika dilanggar maka akan dikenai sanksi oleh negara. 12. Indonesia adalah negara hukum dimuat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ke-13, sebutkan ciri-ciri negara hukum. Yang pertama, menjunjung hukum. Yang kedua, adanya pembagian kekuasaan. Yang ketiga, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang keempat, dimungkinkan adanya peradilan administrasi. Yang ke-14, sebutkan alat-alat penegak hukum dan fungsinya. Pertama, ada kepolisian, yang tugasnya untuk mengayomi, menjaga keamanan dan ketertiban. Kedua, jaksa, sebagai penuntut umum dalam perkara pidana dengan memperjuangkan hak korban atau pihak yang dirugikan oleh tindakan yang dilakukan tersangka. Yang ketiga, ada hakim yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan pengadilan untuk kemudian menetapkan putusan, hukuman, atau vonis bagi pelaku pelanggaran hukum atau pelaku kejahatan. Yang keempat, ada pengacara atau advokat yang bertugas memperjuangkan hak seseorang yang terlibat dalam sebuah perkara, baik yang berada pada posisi tersangka maupun sebagai korban, untuk mendapat keadilan. Yang terakhir, ada apa yang menjadi penyebab kesadaran orang untuk menaati norma masih rendah? Yang pertama ada faktor pribadi, itu dari sifat dan karakternya. Yang kedua ada faktor lingkungan, yaitu pengaruh dari lingkungan tuh sangat juga berpengaruh ya kenapa norma masih rendah kesadarannya untuk diberlakukan. Terima kasih semuanya.